kuasanya tak berubah. Yeah, yeah. Wah, luar biasa tadi pujian itu ya. Di GKP Padang Bulan memang pusatnya talent-talentnya. Nah sekarang kita kembali ke Tonal Leader. Tonal Leader adalah pesan dari seorang pemimpin. Seperti episode yang lalu kami berjanji akan menghadirkan kembali Bapak WTP Simarmata menjadi narasumber kita. Jikalau episode lalu tentang perjalanan seorang anak desa, kali ini dalam episode ini kita menghadirkan panggilan yang kuat. Karena menjadi seorang hamba Tuhan tidak ada yang tanpa panggilan, dan seorang hamba yang hebat karena panggilan itu kuat dan setia sampai akhirnya. Oke, saudara pemirsa, tidak berlama-lama lagi, di sini sudah hadir Amang WTP Simarmata. Selamat datang kembali Amang. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa kehadiran Amang di GKP Padang Bulan. Ada banyak masukan-masukan, begitu bangganya orang yang beribadah di Padang Bulan. Dari sentuhan firman, khotbah dari seorang WTP. Kita tidak rugi tentang kehadirannya. Untuk kali ini kami mau bertanya dulu Amang. Episode yang lalu waktu Amang sekolah di SMA Kampus sudah melirik tentang sekolah yang dulu Fakultas Teologi. Waktu saya kuliah tahun 91 sudah sekolah tinggi teologi. Kira-kira apa yang membuat Amang sudah penasaran tentang sekolah itu dan sangat kuat dan terwujud untuk kuliah di situ? Kira-kira apa yang mendasari Amang? Ya, banyak terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan yang luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan nanti akan menjadi motivasi yang luar biasa bagi para pendengar, khususnya para kaum muda yang masih mulai mengarungi perjalanan menyongsong masa depan. Memang benar, saya sekolah di SMA Kampus FKIP Universitas Kevin Mensen, dan di situ pun setiap pagi ada kebaktian pagi. Setiap pagi ada kebaktian pagi, ada buku dulu 5 menit. Jadi setiap mulai sekolah berdoa, membaca firman, doanya Bapak kami baru masuk kelas. Dan saat SMA pun saya sudah memimpin ibadah itu dengan teman-teman karena ditugasi oleh guru-guru yang piket pada waktu itu. Dan karena itu juga menjadi membiasakan diri untuk memimpin ibadah, baik di tanah lapang ataupun di dalam aula auditorium yang sangat besar itu. Di situ banyak sekali dulu muridnya luar biasa, dan kita sudah memimpin dari podium, dari depan. Dan itu pula membiasakan diri untuk hadir di hadapan banyak orang. Tetapi ada beberapa titik yang membuat saya untuk menancapkan cita-cita untuk dikejar di masa depan, Pak Pendeta. Satu saat ada di situ sidang Executive Committee daripada Lutheran World Federation. Semua pimpinan gereja Lutheran sedunia hadir di kampus itu untuk mengadakan sidang Executive Committee. Dan saat itu saya melihat Pendeta Dr. S.A.E. Nababan berbicara, memberi sambutan dan memimpin sidang. Luar biasa ya.
Luar biasa dia. Dan saya melihat dia memimpin, lalu saya berpikir, loh kok bisa? Lalu saya menancapkan cita-cita, saya harus seperti itu. Saya harus seperti itu. Selama SMA itu pula, di situ ada sinode Godang HKBP dulu. Sinode Godang itu, saya ikut membawa Vandel distrik Samosir. Distrik Samosir dan semua pendeta, utusan sinode Godang berjalan di belakang, dan semua distrik seperti itu. Tapi Evorus, TS Sihombing dan GHM Siahaan Sekjen berjalan di depan dengan trompet. Trompet sambil berjalan tegap. Saya lihat TS Sihombing Evorus, GHM Siahaan Sekjen, wah berwibawa sekali, baju toga. Lalu saya pun dimotivasi itu. Satu saat berjalan seperti ini, saya harus berjalan di depan. Dan di belakang saya akan banyak pendeta untuk mengiringi. Dan itu juga membuat cita-cita saya untuk berjuang bekerja keras. Menyelesaikan studi itu. Kalaupun memang tahun 78 kami demonstrasi. Karena soal asrama, soal kurikulum, salah seorang dari mahasiswa dipecat, yaitu pendeta Maurice Hombing. Oh, yang pernah mantan sekjen. Yang dulu. pernah sekjen saat saya Evorus. Ya. Dan kami memutuskan untuk mogok. Dan kami mogok, kami ditangkap polisi, dibawa ke Polres Simalungun. Dan kami keluar 174 orang. Sehingga ada di kampus dan ada di luar. Kami di luar, makanya kami dulu kuliah di HKI, kuliah di GKPI, kuliah di GKPS, dan lain-lain. Tapi 12 April 1978 atau 7 berapa ya, memutuskan akan berdiri Sekolah Tinggi Teologi. Oh, itu dasarnya, Bang. Itu dasarnya. Lalu dipindahkanlah kami dari luar yang namanya dulu Penggembalaan Mahasiswa Teologi Sumatera Utara. Waktu itu Bishop Andar Lumban Tobing dan Dr. Sultan yang menjadi sekjen pada waktu itu. Lalu kami dipindahkan dari sana kembali ke kampus dan diresmikanlah Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Ada alasan waktu itu oleh Evorus GHM Siahaan supaya Evorus langsung menangani soal kependidikan, kurikulum dan lain-lain untuk Sekolah Tinggi Teologinya. Karena kalau yayasan, di bawah yayasan di universitas itu harus yayasan dulu, dekan dulu, rektor dulu, yayasan lagi, baru KPR Raja. Maka diresmikanlah itu. Nah, karenanya semua itu, cita-cita itu dan pengalaman yang mempengaruhi hidup saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya alami menjadi terinternalisasi. Dan setelah terinternalisasi dengan cita-cita itu, sehingga cita-cita menjadi pendeta juga jadi. Dan akhirnya ditahbiskan tanggal 23 Oktober 1983 di HKBP Habinsaran di Padang Sidempuan. Nah, kita sudah mendengar tadi bahwa kuatnya panggilan itu ada satu yang melatar belakangi. Terbiasa melihat orang-orang yang katakanlah yang terberkati. Pada saat itu ada Evorus yang menjadi sosok yang terlihat. Jadi saudara, biasakan untuk selalu memperhatikan orang-orang besar, akan mempengaruhimu. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Begitu ya, Abang ya? Seperti itu, Pak Pendeta. Isi yang sangat jauh itu terwujud. Nah, saya mau di kampus dulu ini. Kampus karena Amang WTP pelaku beberapa generasi yang melihat STT HKBP menjadi seminari. Karena saya menerima pendidikan dulu sebagai seminari, saya sangat puas. Tetapi kawan-kawan mahasiswa dulu selalu ada mata kuliah yang tanda kutip agak
kurang berkenan dia. Apakah Amang juga seperti itu? Ada mata kuliah tertentu asal berhadapan dengan itu sudah mulai gelisah gitu. Ya memang ada juga Pak Pendeta. Saya paling bagaimana ya, tapi harus Ya. bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Karena harus pelajari itu. Iya. Tapi saya pun tidak mau menyerah. Kalaupun nilai saya rendah, tapi minimal dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saya bisa lampaui. Saya bisa lampaui, tapi banyak yang gagal juga karena itu. Dan beberapa konjugasi masih banyak saya ingat. Ya. Misalnya lu eto, lu ete, lu etosan. Yang flu perfect misalnya, ele lukein, ele lukemen, ele lukei, ele lukei etosan. Itu masih saya masih ingat. Dan ini juga mempengaruhi kita karena lama-lama makin saya ketahui bahwa tanpa mengetahui bahasa asli perjanjian baru, itu bahasa Yunani. Tanpa mengetahui dan bisa membaca dan menerjemahkan bahasa asli perjanjian lama, Ibrani, tidak akan bisa mendalami sebuah nats untuk khotbah. Jadi memang itu penting untuk menafsir, harus membaca, mendalami supaya khotbah kita memang bisa menyentuh kehidupan zaman itu, bisa kena mengena dengan zaman pada zaman ini. Tapi paling suka saya dulu sejarah. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Karena dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, apalagi perjanjian lama, raja-raja itu saya suka membacanya. Karena itu juga politis. Iya, iya. Raja-raja, bagaimana dari generasi raja ini ke raja ini, bagaimana menghadapi kerajaan lain, seperti itu. Iya. Nah itu sangat menarik sekali, tapi juga dibarengi oleh pesalmen. Karena wisdom. Iya, iya. Bacalah pesalmen itu, karena pesalmen itu memberi wisdom, kebijaksanaan dalam kehidupan. Tapi saya suka homiletik. Homiletik. Karena setelah menjadi dosen pun saya mengajar pembinaan warga gereja, homiletik, dan juga pendidikan agama Kristen, pak anak, dan lain-lain. Oh. Nah, kita sudah mendengar tadi, sulit tidak berarti tidak bisa. Dan Bapak WTP membuktikan memang di mana-mana juga di teologi itu menjadi tanda kutip ada kehadiran sosok tertentu yang mempengaruhi pikiran dan jiwa seorang yang akan menjadi teolog bahasa Ibrani dan Yunani. Tetapi kita menerima pesan yang kuat tadi. Tanpa itu kita akan kering dalam homiletik, dalam berkhotbah. Maka kawan-kawan mahasiswa semua diingat, sulit bukan berarti tidak bisa. Dan semua mahasiswa teologi jangan enggan mendalami bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, kita akan terus berbincang dulu dengan Amang WTP karena selain mahasiswa juga pelaku dalam pendidikan itu menjadi dosen setelah menjadi pendeta. Nah, ini mau saya tanya dulu kepada Amang. Tentu seorang mahasiswa punya idola. Dosennya itu ada yang diidolakan. Kira-kira bisa nggak dapat bocoran? Siapa dulu dosen yang diidolakan Amang? Justru Pak Pendeta, idola saya justru di luar kampus. Wah, itu juga ya. Misalnya Sori Tuan Ababan. Iya, iya, iya. Juga Gehem Siahan. Tapi Bung Karno juga idola saya. Iya, iya. Dan tokoh-tokoh lain secara dunia termasuk yang tadi itu Presiden Lutheran World Federation saat itu Profesor Dr. Miko Zuffa. Dan itu menjadi idola. Mungkin kalau orang melihat saya sekarang, Iya. mungkin ada tanpa sadar terinternalisasi gaya mereka kepada saya pada saat berbicara. Nah, saya pikir idola itu memacu kita untuk mengejar. Tidak mungkin idola saya Nababan tanpa mempersiapkan saya menjadi pemimpin oikumene. Iya, iya. Tidak mungkin saya idola saya Gehem Siahan, Eforus yang saya segani dan hormati, yang menahbiskan saya menjadi pendeta tanpa mempersiapkan saya untuk mampu menjadi di situ. Iya, iya. Karena kalau ada cita-cita, tentunya kita berdoa supaya dicapai di itu, tapi kita harus persiapkan diri untuk itu.
Karenanya sangat penting memahami sebetulnya kalau mau ke sini apa yang dibutuhkan. Kalau mau ke sini apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kita melihat seseorang sukses, bukan berarti dengan gampang saja dia tiba di situ. Iya, benar. Kalau orang kita lihat seperti wah luar biasa ini sukses ini orang, tidak boleh kita merasa dia gampang mencapai itu. Itu dicapai dengan kerja keras, dengan keringat, dengan berjuang dan mencapai itu sehingga tiba di situ. Nah karenanya orang-orang muda sebetulnya harus melihat itu sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Pada waktu pendeta muda, setelah saya kembali dari Filipina, Pak Pendeta, Ya. saya sudah MA, sudah tercapai cita-cita waktu SMA tadi itu. Lalu saya buat foto saya tempelkan di almanak HKBP, di sekjen itu. Iya. Saya klip di sekjen dulu. Lalu saya tulis pendeta WTP Semarmata, sekjen HKBP. Saya klip di almanak HKBP itu. Iya, iya. Tapi tak berani saya membuatnya di Evorus. Ya, harus. Mungkin karena itu maka kalah sekali. Tapi di sekjen saya buat. Ya. Saya buat. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa, Pak Pendeta. 18 Desember 1998 saya terpilih menjadi sekjen. Tanggal 20 Desember 1998 dilantik menjadi sekjen dan Evorus Dr. JR Hutauro. Ya. Sejak itu saya sudah berdoa, ya Tuhan izinkan saya menjadi Evorus. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Dan periode pertama berakhir 2004. Itu berarti 6 tahun sudah. Iya. Terpilih sekjen kedua kali, saya lanjutkan berdoa. Sampai 2008, ya Tuhan izinkan saya menjadi Evorus. Itu artinya 6 tambah 4, 10 tahun saya berdoa supaya diizinkan Tuhan menjadi Evorus. 2008 saya tidak terpilih, saya ditempatkan menjadi dosen di STT HKBP dan 2012 saya terpilih. Di situ pun di kampus STT HKBP saya masih berdoa. Itu artinya 6 tambah 4 tambah 4, 14 tahun saya berdoa supaya Tuhan izinkan menjadi Evorus. Bayangkan, apa yang dicita-citakan didoakan, apa yang dicita-citakan didoakan. 14 tahun untuk DPD hanya 3 bulan saya berdoa. Dan memang diizinkan Tuhan. Nah, doa itu tidak akan datang sendiri jawabannya, tapi capai dengan jalan Tuhan, dengan keyakinan Tuhan. Doakan, mohon, tapi capai, cari dengan jalan yang Tuhan izinkan, seperti itu. Tetapi ini juga saya Tuhan pakai tidak hanya di HKBP. 1997 saya pun terpilih menjadi ketua umum PGI wilayah. Dan itu 10 tahun. 10 tahun sampai 2017. Ketua umum PGI wilayah Sumatera Utara. Yang berkantor di kantor PGI. Dan itu saya sangat menyenangkan sekali karena kantor itu dibenahi lantai 3-nya. Chapel, ada gereja di kampus itu. Ada rumah sekum. Ada chapel, ada asrama, dormitory, ada mensa di situ. Nah itu juga bisa dibangun selama 10 tahun itu. Tetapi Tuhan tidak hanya mengizinkan saya melayani di HKBP dan PGI, tapi ikut juga menjadi moderator di Christian Conference of Asia dan juga di United Evangelical Mission yang kantornya di Wuppertal, tetapi juga di World Council of Churches sebagai anggota majelis, sebagai anggota Central Committee. Tetapi itu semua adalah karena izin Tuhan, anugerah Tuhan. Kita doakan, mohon kemampuan, tapi kejar dengan kehendaknya.
Tapi saya pikir sangat beruntung, dan karenanya saya merasa berhutang karena United Evangelical Mission, Pak Pendeta, Iya. mengutus saya sekolah di Filipina dengan beasiswa penuh, dan kembali tahun 1990, tetapi 1993 sampai 1994 saya sekolah di Korea. Itu juga atas bantuan dari United Evangelical Mission, UM disebut, yang telah internasionalisasi, di mana sampai sekarang pun saya masih moderatornya. Nah, itulah perjalanan setelah pendeta, tapi masih ada keluh kesah juga sebetulnya pada saat-saat pendeta jemaat. Oke, nanti kita tahan dulu Pak, kita tahan dulu. Jadi kita sudah mendengar tadi, doa sangat luar biasa peranannya. Mungkin harus dibedakan oleh kaum muda, bermimpi atau impian. Bermimpi mungkin berangan-angan, tapi impian adalah visi. Menjadi sesuatu tidak mudah, tetapi tidak mungkin tidak terjadi bagi seorang yang mengandalkan Tuhan. Tadi kita sudah mendengar bahwa Amang WTP, apapun yang dia terima, ini diingat, semua itu adalah anugerah. Luar biasa luterannya, jelas sekali dalam masa-masa kependetaannya. Selesai kuliah, masih haus terus dididik, apakah di Indonesia atau di luar negeri. Paling tidak MA-nya sudah tercapai ya Bang ya, sudah tercapai. Nah, kita akan terus ingin penasaran kisah seorang Amang WTP yang sudah menjadi pendeta. Ini Amang, kami mau bertanya lagi. Biasanya pendeta muda itu terombang-ambing. Nah, apakah desakan dari para senior atau tanda kutip dulu sering itu siswan bulu? Mungkin ini akan benturan-benturan, tapi itu hanya istilah saja, bukan sesuatu yang permanen. Ini masa muda Amang dulu, masa muda menjadi pendeta. Kira-kira apa pengalaman Amang? Apakah dikategorikan pahit atau sesuatu yang sangat terasa dari tantangannya? Itu gimana waktu Amang pendeta muda? Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Memang setelah 2 tahun fikar, saya ditabiskan. Mulai fikar saya sudah melayani di PTP Nama Jamu sambil menjadi guru agama di SMP Yapendap waktu itu. Saya tidak hanya mengajar agama, tapi juga seni rupa, juga seni suara di SMP itu. Karena banyak siswa Kristen, tapi juga mengajar di kelas yang lain. Saya pun diberi kepala sekolah, Pak Ispan waktu itu, memberi kesempatan kepada saya menjadi wali kelas. Jadi kalau ada anak-anak yang malas datang, saya jemput, saya bonceng datang ke sekolah, dan kepala sekolah sangat senang. Wah, ini luar biasa ini pendeta. Menjemput ke Afdeling, jauh itu. Dan naik sepeda dulu. Saya belum ada sepeda motor waktu itu. Nah, SMP itu dekat dengan rumah saya tinggal, dan gerejanya di PTP 6 itu dekat. Saya selalu jalan kaki. Mungkin hanya 5 menit ke sekolah, mungkin hanya 3 menit ke gereja. Tapi memang banyak tantangan, tapi tantangan itu saya buat menjadi tangga saya untuk melejit menghadapi. Jadi kalau ada tantangan jangan tinggalkan. Bahkan sebetulnya kalau datang tantangan, tantangan datang kau, mana mari saya hadapi, seperti itu. Dan itu mematangkan kita. Dan itu mematangkan kita, makin dewasa kita. Di bangku sekolah tak ada itu. Tapi dalam daily life, dalam kehidupan sehari-hari, itu ada. Itu ada. Sehingga hadapilah, itu luar biasa. Dulu dari negeri lama saja ke sana mau sampai 3-4 jam. Kia jamu. Iya. Karena jalan berlumpur dan licin. Sehingga sering jatuh ke parit. Karena hanya pinggiran sedikit. Iya. Jatuh.
naik kapal, kalau surut Iya. harus kita tunggu pasang supaya air naik, supaya jalan terus sampai ke sana. Dan waktu itu belum ada air yang bisa dialirkan ke rumah pendeta, belum, sehingga saya harus menggali di tanah di sebelah kiri rumah, saya cangkul, Iya. sehingga ada air di situ, kuning. Jadi baju yang putih lama-lama jadi krem dia. Jadi mandi di situ, tapi sehat. Karena katanya air yang langsung dari tanah sangat baik. Kalau air hujan masih banyak juga gatal-gatalnya yang ditampung. Tapi itu ditampung untuk air minum. Itulah tantangan saat itu. Tetapi itu semua menjadi pelajaran yang mendasar dari awal kependetaan saya sendiri. Enak juga di belakang beternak ayam yang diantari oleh warga. Pelihara sehingga makin berkembang. Kalau menetas, yang perempuannya jangan terus dipotong. Ayam betinanya, jantannya saja. Supaya nanti bertelur, supaya nanti bertambah ayamnya. Nanti para sintua bisa diundang makan bersama juga di rumah saat acara-acara tertentu. Nah, ini saya pikir awal dari kependetaan saya, sehingga saya dipersiapkan menghadapi betapapun sulitnya dulu dalam perjalanan kehidupan. Dan kehidupan ala kadarnya, secukupnya, tapi bisa makan, tapi bisa sehat, dan tetap semangat. Dari sana saya pindah Mei 1985 menjadi sekretaris khusus Sekjen HKBP. Sekretaris khusus Sekjen HKBP yang dipanggil dulu Sekus Sekjen HKBP. Akhirnya memang Sekusnya itu hilang menjadi Sekjen HKBP sekian tahun. Jadi itulah perjalanan sampai Gitu ya. Masa-masa masuk di muda. kantor pusat Iya. HKBP, dan dari sana saya sekolah. Memang luar Filipina. biasa. Tantangan, memang hidup ini tantangan. Hadapi terus. Ini kita akan mendapat bocoran dulu. Seorang mantan Eporus. Nah, seperti ini ya Mang. Mungkin kawan-kawan pendeta harus tahu ini. Waktu pemimpin ada masalah klasik yang terus melayani dari permintaan para pendeta ini. Ingin ditempatkan di A, B, C, dan selanjutnya. Tapi jangan-jangan apakah juga Amang pernah terlibat juga seperti itu? Misalnya sangat suka ke tempat A, atau paling frontal gak suka penempatannya di tempat tertentu. Ini sebelum Eporus dulu, Amang, gimana? Dulu di zaman kami pendeta muda belum ada yang seperti itu. Oh, luar. Jadi selalu ada ketaatan untuk mematuhi. Setiap saat ditahbiskan ada poda tahunan ke-7. Uduk tunamanguluhon kamu. Taat kepada yang memimpin. Iya. Jadi sejak itu kita taat. Karenanya sejak itu kita dipindahkan ke sini kita mau, dipindahkan ke sini kita mau, dipindahkan ke Batam juga waktu itu kecil sekali jemaatnya karena sudah konflik. Iya. Dan itu diperlape-lapean. Tapi itulah jalan Tuhan. Bagi saya sekarang itu sesuatu yang luar biasa. Uluima pajuwon doho parsuruon ni debata nang pemaralo turoham. Saat itu memang sedikit kurang enak karena dipindahkan dari jemaat yang seantar ke Batam, jemaat yang kecil. Tetapi saya mau, dan menjadi satu syarat yang dibutuhkan menjadi calon sekjen. Dan saya terpilih sekjen. Iya. Andaikan saya tidak mau, saya tidak akan menjadi sekjen. Hebat sekali. Nah, itu artinya uluima parsuruan di debata. Iya. Tapi saya pernah menginginkan ke satu tempat setelah saya kalah pemilihan sekjen tahun 2008. Saya rindu menjadi kepala biro sending di Pematang Siantar. Agar saya disending bekerja. Tapi akhirnya saya ditempatkan ke STT HKBP 2008 sampai 2012,
dari sana saya terpilih menjadi pengurus, itu pun saya tidak merasa kecewa. Sebab menurut saya penting juga, karena penting sekali ini saya belajar kembali. Saya membaca buku banyak kembali. Buku-buku saya yang dari dulu tersimpan banyak, saya menjadi baca. Itu penting, disegarkan ulang menjadi dosen. Dan dari sana saya di kursus lah kita katakan 4 tahun, dan dari sana saya terpilih menjadi pengurus AKBP tahun 2012. Itu sebelum Eporus. Semua kawan-kawan pendeta yang menonton ini, ada pesan kuat tadi yang harus kita dengar. Uduk. Berarti ada rohnya yang mempengaruhi. Uduk itu bahasa spiritual yang luar biasa. Sekalipun ada kesan atau perasaan yang kurang lagi itu Amang ya, tapi jangan coba-coba menolak untuk suruhan. Karena Yesaya di situ dikatakan isedo suruhku. Ya memang kita harus siap, para pendeta berkata di sodoau suruh mau. Ini kuat sekali panggilan yang terjadi. Nah kita akan terus meminta informasi dari Amang WTP, tapi kita saksikan dulu yang satu ini. Mari Pak Pendeta, ada kopi ini, kopi khusus ini yang dipesan karena Amang WTP mau datang, makanya dipesan. Wah, terima kasih banyak. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
rasakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita kembali di Tonal Leader. Tonal Leader adalah pesan seorang pemimpin. Kita akan menghadirkan tokoh-tokoh, apakah di bidang nasional, internasional, atau juga musik, lagu, tetapi semuanya mengarah kepada spiritualitas. Nah, akan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Amang WTP. Kepada Amang WTP, ini sebelum Eporus ini, tadi kami mendengar 14 tahun Amang berdoa, bergumul sesuai dengan visi waktu SMA dulu akan menjadi Eporus HKBP karena kecintaan kepada panggilan Tuhan, bukan tergiur kepada apa-apa. Tetapi ketika gagal, mungkin bukan istilah yang cocok Amang ya, istilah gagal, tetapi kesempatan itu belum. Amang tidak menyerah, berdoa terus menjadi panggilan Tuhan di dalam kepemimpinan untuk HKBP. Ini mau kami tanya dulu, apakah ada tawaran-tawaran yang menggiurkan karena mungkin kesempatan dari pihak tertentu, karena belum diberi kesempatan menjadi Eporus, akan diarahkan ke hal yang lain. Ada enggak itu, Amang? Ya, memang setelah Pak Pendeta menanyakan itu, menjadi rekaman yang ada terbongkar kembali, dan saya ingat sebetulnya tawaran itu tidak saja hanya setelah tidak terpilih menjadi Eporus HKBP, tapi sebetulnya setelah saya lulus dari sekolah teologi dengan sarjana teologi pada tahun 1980, waktu itu saya ketua GMKI Pematang Siantar dan juga aktif di berbagai organisasi sosial di kota, masih anak muda, sangat energik. Orang-orang yang aktif di partai politik waktu itu masih PDI, belum PDIP. Saya diminta waktu itu. Dan saya sempat mengurus surat-surat sebetulnya. Tapi ayah saya datang ke Pematang Siantar, Aipat Dita Doho, hutang yakon, seperti itu. Nah, akhirnya semua surat-surat saya batalkan dan saya permisi dari pimpinan partai pada waktu itu. Tapi anehnya waktu itu saya urutan kelima, dan saat itu karena PDI waktu itu adalah fusi dari beberapa partai, dan urutan kelima pada waktu itu terpilih menjadi anggota DPRD. Itulah Pariaman Papahan, itulah Mastur Nabitupulu, JP Nenggolan, Oscar Huta Barat, dan juga TMC Hombing. Sehingga saya terus menjadi pendeta, dan kependetaan itu yang saya geluti. Saya tinggalkanlah itu. Tetapi setelah kembali 1990 dari Filipina, sekolah dari Silliman University di Dumaguete City, saya kembali dan ditempatkan menjadi dosen sekolah pendeta di Sipoholon. Waktu itu ada 2 sekolah yang mempersiapkan pendeta HKBP. Satu sekolah tinggi teologi HKBP di Pematang Siantar, dan satu lagi sekolah pendeta. Itu dari guru-guru Huria yang berdinas 10 tahun, dites yang bagus pelayanan sehingga dia dipersiapkan menjadi pendeta. Saat itu ada lembaga pengadaan tenaga keguruan, guru agama Kristen di Tarutung, yang dibangun, didirikan, dibentuk oleh
Bimas Kristen Protestan. Waktu itu masih doktorandus, dosen-dosennya. Tapi saya sudah MA. Salah satu syarat pembentukan perguruan tinggi harus ada yang S2. Lalu waktu itu Dirjen Bimas Kristen Protestan meminta, mohonlah berkenan menjadi dosen tetap dan Anda menjadi pegawai negeri sipil. Itu pun sesuatu yang tidak menggiurkan menurut saya, dan saya tolak dan tidak jadi, sehingga saya menjadi dosen tidak tetap di situ selama berada di Tarutung, dan itu juga sudah saatnya berlangsung krisis HKBP, dan karenanya itu tidak saya ikuti lagi karena sudah krisis, karena sudah pindah ke Pematang Siantar, tidak boleh di Tarutung karena soal domisili waktu itu telah dikejar-kejar, ada pengejaran kepada satu kelompok di dua kelompok yang berkonflik pada waktu itu. Tetapi ada juga yang menggiurkan satu lagi, saat saya tidak terpilih menjadi pengurus HKBP pada tahun 2008, saya dibujuk dengan serius oleh Bang Martin Huta Barat, Bang Bungaran Saragi, agar saya menjadi calon DPR RI untuk Gerindra. Itu pun tidak menggiurkan, sebab saya sudah fokus. Jawaban yang selalu saya sampaikan adalah saya akan menjadi pengurus HKBP. Dan mereka waktu itu selalu mengejek saya, ini pendeta Willem ini sudah kalah pengurus, dan orang lain membayar 1 M biar bisa nomor basah untuk calon DPR RI. Ini tak mau, gratis. Tapi tak mau pula, kata beliau-beliau yang saya sebutkan tadi. Karena memang di benak saya pun selalu terngiang saat saya kalah calon pengurus, dan saya melapor kepada ayah saya, Guru Sirilus Simarmata. Saya ke Siantar, ketemu kami di rumah adik waktu itu. Saya memberitahu, Bapak talu duau, Pak saya kalah. Iya, adong dotik ini ada saatnya, beliau bilang. Lalu kami berdoa. Saya masih ingat doa beliau, ale Tuhan talu do anak kon, alai hodo nama dok ikon evurus do anak kon. Wih, Hebat. kapan mereka bertemu dengan Tuhan itu, dan kapan Tuhan berkata seperti itu? Tapi itulah kepercayaan seorang orang tua dengan doanya yang sungguh-sungguh. Hodo nama dok ikon evurus do anak kon. Dan saat itu pun saya sudah selalu terngiang, saya yakin saya pasti akan jadi pengurus, dan saya persiapkan diri. Pelayanan saya perbaiki, kekecewaan tidak saya pedulikan. Saya harus calon 2012, saya persiapkan, bangun jaringan, teman-teman lakukan yang baik. Dan ternyata kekalahan bukan akhir. Kekalahan bisa juga kesempatan untuk melejit ke depan. Orang yang sukses bukan tidak pernah kalah, tapi orang yang sukses yang pernah kalah tapi bangkit kembali, mengatasi keterpurukan. Itu kesuksesan. Dan enak kalau pernah kalah dan menang, enak sekali itu. Enak sekali. Orang yang kalah dan ya Pak Pendeta, Iya. orang yang pernah kalah dan akhirnya menang, itu sangat enak sekali. Dan saya ikuti Sinode Godang 2012 dan saya terpilih di situ. Ya. Sehingga setelah terpilih jadi pengurus, saya rangkap jabatan Ketua Majelis Pendeta saat itu, menjadi pengurus HKBP, sehingga 1 tahun berikutnya rapat pendeta memilih ketua rapat pendeta, dan saya serahkan kepada generasi yang berikut. Sehingga periode saya menjadi pengurus sampai 2012 bersama teman-temanku, Sekjen Pendeta Morisi Hombing, Kadep Koinonia Pendeta Velman Tampu Bolon, Kadep Marturia Pendeta Marulup Sinaga, dan Kadep Diakonia Pendeta Bihelman Sidahutar.
Dan sampai sekarang kami kompak. Sampai sekarang kami kompak. Memelihara persekutuan itu sangat indah. Seperti itu Pak Pendeta. Nah, kita melihat hidup kita adalah sebuah perjalanan. Akan ada persimpangan yang harus kita lalui. Diingat, tadi Amang Pendeta WTP berkata, fokus kepada apa yang kita rindukan, yang kita harapkan. Selalu ada persimpangan dan tergiurnya bisa saja karena bukan sesuatu yang lebih kecil dalam skala berpolitikankah atau skala ANS kah yang seperti sekarang. Dan seorang WTP sanggup berkata, bukan itu, dalam hal tidak menjadi apa-apa. Begitu ya Abang WTP ya. Benar, Pak. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi perbincangan kita. Setelah semua dilalui Amang, tidak mau dalam tergiur atau menyimpang dari apa yang sudah dirindukan. Dan sebelum Eporus, kalau kami membaca pada episode sebelumnya, Amang sudah banyak menjalani beberapa negara, bahkan kelima benua juga sudah dijalani. Dan kami mengingat dulu orang tua kita memang mengajarkan bahasa Inggris. Nah, apakah Amang WTP bisa mengungkapkan kepada kami sekarang, memang semua visi orang tua kita yang hebat itu pasti terwujud kepada anaknya. Itu gimana itu, Pak? Iya, memang itu pentingnya orang tua itu menginspirasi. Itu pentingnya orang tua itu menginspirasi, memotivasi, menyemangati, dan menggairahkan supaya anak-anaknya bisa menancapkan cita-citanya. Seperti anak busur panah yang ditancapkan sampai jauh sekali melejit. Itu tugas orang tua supaya dia melihat jauh ke masa depan. Memang ini banyak tantangannya juga. Dengan indahnya perjalanan ini, digoda supaya ke sini, digoda supaya ke sini, digoda supaya ke sini, tapi sebetulnya fokus ada. Itu yang penting, bukan ini. Ini yang penting, bukan itu. Memang andaikan saya mau anggota DPRD di Siantar dulu, saya tidak jadi pendeta. Ya. Andaikan saya menjadi dosen LPTK dulu yang sekarang stagnan, saya tidak akan jadi sekjen. Tidak menjadi pengurus. Tidak menjadi sekjen dulu. Andaikan saya mau menjadi anggota DPR RI waktu itu, saya tidak akan menjadi pengurus. Dan ternyata setelah itu dilampaui, terpilih jadi pengurus. Dan terpilih juga menjadi moderator Christian Conference of Asia. Andaikan jadi yang itu tadi semua, tidak akan jadi ke sini. Iya. Menjadi moderator Gereja Asia. Juga menjadi moderator United Evangelical Mission yang ada di Wuppertal, dan juga menjadi anggota dari Central Committee of World Council of Churches di Geneva. Nah, itu artinya kita fokus agar mencapai apa yang sudah kita doakan, kita cita-citakan. Ternyata setelah tidak menjadi pengurus, setelah pensiun, menjadi masuk juga ke dewan itu. Tuhan memberikan on time. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat. Tuhan itu akan lebih tahu kebutuhan kita, kapan waktu yang tepat menganugerahkan, memberikan, mengabulkan doa dan pinta kita. Ternyata apa yang cita-cita dari sejak dulu Tuhan izinkan juga. Dan sekarang sudah di situ. Sekarang sudah di situ. Nah, jadi itulah Pak Pendeta dan semua para pendengar yang saya tahu ini banyak sesuatu yang harus kita simak dalam perjalanan kehidupan. Jangan lihat kiri dan ke kanan. Jangan digoda kiri dan kanan. Mungkin banyak tantangan, tapi tetaplah fokus pada cita-cita itu.
Tuhan akan izinkan kalau kita memang mempersiapkan, kita patut untuk itu. Tuhan akan berikan, akan kabulkan doa kita. Orang yang sukses menurut kita bukan orang yang tidak pernah kalah, bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi dia bangkit mengatasi kekalahan dan keterpurukan itu. Anda bisa, juga pasti bisa. Luar biasa. Biasakan peka terhadap suara Tuhan. Seandainya tidak peka dengan suara Tuhan, bisa saja tergiur. Kita akan belajar terus bagaimana mendengar suara Tuhan. Dan ada juga menjadi pesan yang kuat bagi kita tadi. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak melalui tahap-tahap yang sulit, apakah jatuh. Tetapi ciri orang yang percaya kepada Tuhan selalu bangkit. Nah, oleh karena itu kita akan terus berbincang-bincang dulu kepada Bapak WTP. Ini sekarang masa Eporus. Nah, dalam 14 tahun Tuhan izinkan harus berdoa dan harus melewati kemungkinan secara logika dangadong bei. Nah, tetapi ada orang tua yang sanggup berbicara, dia sudah mengetahui rencana Tuhan dan terwujud firman Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ini ketika Eporus. Apa kira-kira tantangan terbesar Amang menjadi Eporus yang memimpin HKBP yang dikatakan lebih dari 3 juta umat? Gimana itu, Amang? Ya, memang orang melihat menjadi Eporus itu enak sekali, dihormati, dikagumi. Tapi sebetulnya dia memiliki banyak pergumulan. Sebab tempat dia bertanya hanya kepada Tuhan. Agar keputusannya adil. Agar dia secara arif dan bijak. Supaya Tuhan memberi kearifan dalam setiap pengambilan keputusan itu. Tapi memang tidak mungkin menyenangkan semua orang. Iya, iya. Pasti itu. Itu sangat pasti. Memang banyak yang dekat, tapi kedekatan jangan mempengaruhi kebijakan. Memang banyak orang yang merasa berjasa. Mungkin berkata, doa bemonang. Tapi itu bukan jaminan. Kita tetap mengutamakan kepentingan jemaat dan keterampilan, kemampuan, kualitas dari pendeta itu sendiri. Itu yang penting. Selama lebih banyak yang suka pada keputusan, lakukan. Yang penting lebih banyak berkata ya. Orang yang tidak setuju pasti ada. Semua kebijakan tidak mungkin diterima oleh semua orang. Tapi memang menjadi evolusi itu banyak stafnya. Membangun kebersamaan dan juga menyampaikan pikiran agar mereka memahami tujuan kita supaya tetap menjadi satu arah, on the same board, supaya tidak berlayar dia di perahu yang lain dan mengarungi lautan mencapai di sana. Seorang Eporus memang harus berkata kita ke sana. Kita ke sana dan semua orang diyakinkan bagaimana mencapai ke sana itu. Mungkin ini yang perlu dilihat oleh seorang pimpinan gereja. Dia tetap nasionalis, menghargai bangsanya, pemimpin bangsanya, tapi juga dia tetap oikumenis, menghargai gereja lain. Pimpinan gereja bukan hanya pimpinan gerejanya, tapi hendaknya dia berbuat sesuatu untuk gereja lain. Dan tidak hanya Sumatera Utara tentunya, tidak hanya Indonesia, tapi Asia, bahkan dunia. Jadi kita menjadi berkat bagi dunia, berbagi sesuai kemampuan kita, berbagi apa yang boleh kita berikan. Gereja tidak selamanya menerima, tapi gereja yang dewasa harus memberi. Gereja yang dewasa memberi kepada orang lain. Sebab Yesus juga adalah untuk orang lain. Yesus tidak pernah bekerja untuk dirinya sendiri.
Itu yang harus diikuti gereja. Seperti Yesus, gereja hadir untuk orang lain. Tapi ada yang sangat menjadi tantangan juga. Selama menjadi pengurus, saya diminta menjadi moderator Christian Conference of Asia. Sebetulnya bagaimana ya, bisa enggak? Tapi saya tanya juga teman-teman, udahlah, memang giliranmu. Siapa dari Asia? Giliranmu sekarang. Saat itu 2015 di sidang raya CCA di Jakarta. Waktu itu Bapak Syukur Nababan ketua panitianya. Kemudian 2016 sidang raya United Evangelical Mission di Kigali, Rwanda, Afrika. Saya dicalonkan teman-teman dari Asia. Itu pun saya pikir, wah ini bagaimana ini dunia ini. Tapi teman-teman berkata, yuk memang sudah giliran Anda. Dan saya memang mayoritas mutlak untuk Asia, mayoritas mutlak untuk IUM. Dan itu menjadi tanggung jawab saya. Dan sampai hari ini, mungkin sampai tahun depan, karena pandemi ini juga tidak mengizinkan untuk hadir pada sidang raya secara fisik. Jadi pasti ada tantangan di semua itu, tapi kita mengatasinya dengan memohon wisdom, hikmat dari Tuhan kita, agar keputusan kita tidak blunder, tidak merugikan banyak orang, tapi minimal boleh menjawab sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu Pak Pendeta. Luar biasa. Kita sudah mendengar mulai kecil, memang seorang WTP sudah memiliki sesuatu visi yang kuat, feelingnya untuk mendengar suara Tuhan juga hebat. Nah ini mau kita tanyakan pandangan seorang WTP kepada GKPI Padang Bulan dan kepada konten Tonal Leader. Ini Pak Pendeta, kami selalu bangga kalau kami mengundang, pasti Bapak sangat bersukacita dan lebih kami bersukacita. Sebenarnya bagaimana pandangan Bapak kepada GKPI Padang Bulan ini? Dulu orang alergi mendengar kata GKPI. Ya benar. Tapi menurut saya tidak ada bedanya HKBP, GKPI dan gereja-gereja yang lain. Apalagi setelah saya terlibat di gerakan Oikumene, saya pikir GKPI juga adalah tubuh Kristus. Adalah tempat persekutuan orang percaya untuk ikut membangun dunia yang lebih damai, lebih sejahtera. GKPI saya pikir menjadi gereja, menjadi tempat persekutuan yang luar biasa. Saya mengenal Dr. Andar juga, Tuban Tobing. Saya mengenal GOP, mungkin RMG Marbun dulu. Ya. Kemudian Bapak Panjaitan sempat pada saat krisis. Kemudian GOP, Pak GOP Manurung yang sempat bersama-sama saya pada sidang-sidang Oikumene di Lutheran dan di UM. Kemudian sahabat saya Pak Mangisi, dan setelah itu Pak Patut Sipahutar, dan setelah Pak Patut ini Pak Uluan, masih junior saya, dan setelah Pak Uluan sekarang Pak Abdul Hutauruk. Saya pikir secara khusus saya boleh berkata, apalagi dengan Pamen ini, saya memang jatuh cinta kepada GKPI Pamen ini. Saya selalu merindukan untuk bisa hadir di sini. Dan boleh saya katakan, tidak ada gereja yang bisa meminta saya untuk berkhotbah 2 kali. Di sini saya sudah pernah 2 kali, saya ingat. Pagi dan siang. Dan sekarang memang saya minta hanya sekali saja. Jangan ada 2 kali. Dan selama pandemi pun hanya di sini saya yang berkhotbah. Dan mungkin mudah-mudahan pandemi akan selesai supaya boleh lebih sering. Kenapa saya lebih senang ke sini? Karena saya lihat lebih tekun di sini orang mendengar khotbah. Karena orang yang mendengar khotbah itu bisa kita lihat kok. Iya. Seperti ini. Tapi ada juga misalnya orang tidak di sini, tempat lain, orang yang mengantuk gitu.
Yang ngantuk itu dia pelan-pelan tunduk gini. Tapi tiba-tiba bangun gini kan, ya itu yang ngantuk. Iya. Nah, tetapi di sini saya lihat keseriusan mendengar khotbah dan saya bisa rasakan kalau saya sebut amin terus nampak seperti itu. Jadi keseriusan mendengar khotbah, apalagi banyak generasi muda. Iya. Kita harapkan masih lebih panjang masa depannya. Ini perlu dikembangkan. Iya. Spiritualitas, nasionalisme, dan oikumenenya. Supaya dia bisa menjadi sahabat dalam kemajemukan bagi semua orang. Seperti itu Pak Pendeta. Luar biasa cintanya Amang WTP ke GKP Pamen. Makanya fokus terus ya, rajin. Semua yang beribadah di GKP Padang Bulan ini adalah tempat kita bersama menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ada satu lagi yang terakhir ini sebelum kita berpisah dalam episode ini, Amang. Bagaimana pandangan Amang tentang konten Tonal Leader? Ya, ini sesuatu yang perlu dikembangkan. Dikembangkan termasuk fasilitas dan lebih luas. Mungkin nanti harus ikut dengan tokoh agama lain supaya kita juga belajar dari tokoh agama lain yang nasionalismenya sangat tidak diragukan. Dan saya pun bangga dengan adanya ini. Kita boleh mencurahkan pikiran, visi, cita-cita. Saya misalnya harus saya mengakui, saya memang sangat sulit menuliskan perjalanan hidup. Tapi dengan ini saya sudah tertuang semua. Mudah-mudahan ada orang yang menuliskan apa yang sudah saya sampaikan tadi itu. Dan ke depan ini menjadi awal dari sebuah buku besar. Perjalanan seorang anak desa. Perjalanan anak seorang guru, dan perjalanan yang boleh disebut dengan faith journey, perjalanan iman anak guru, anak desa mengarungi tantangan zaman, tidak hanya di desanya, tidak hanya di tengah bangsanya, tapi bagi dunia, sebab dunia ini adalah rumah kita. Itu oikumene, oikos monos, bahwa bumi ini adalah rumah kita untuk tinggal. Makanya Natal oikumene, Pasca oikumene itu mengecilkan oikumene. Oikumene adalah dunia, bumi dan segala isinya, dengan umat lain, kepercayaan lain, suku lain, filosofi lain dan bangsa lain. Jadi jangan kita perkecil apa arti oikumene itu. Seperti itu. Terima kasih kepada Tona yang Bapak Pendeta pimpin ini. Saya hormat. Saya hormat. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pendeta WTP. Kami akan lebih bersemangat lagi atas pandangan Amang, karena pandangan ini bukan pandangan hal yang biasa. Seorang WTP memberi pencerahan kepada kita semua. Sebelum mengakhiri, kami mau kembali berkata kepada kita semua, tetap fokus, sanggup mendengar suara Tuhan, karena di sana ada rahasia keberhasilanmu. Dengan begitu, kami mengucap terima kasih atas waktu Amang. Terima kasih. Dan segala permohonan kami juga tentu ini tidak akan berakhir, tapi akan terus memanggil Amang juga, supaya GKPI secara umum atau secara khusus pada bulan ini, begitu juga para mahasiswa semua memperoleh spirit yang kuat, kembali bersemangat. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku, karena kasih-Mu ingin ku masukkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkus
Tebuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Jalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Yesus tanudohotlah ahi holong di rohana di pasa namura luhut di bentun di naik dung di sesa hutang di dosa tai anggi rohamu suri ta'arahon madonga tabi dalam jonokbin haratu jolo